Selamat datang di channel SKB CASN. Di channel ini kita akan membahas tentang soal-soal SKB CASN, baik itu soal untuk CPNS ataupun soal untuk P3K. Karena banyak jabatan yang sama nih antara CPNS dengan P3K gitu. Contohnya untuk jabatan analis pengelolaan keuangan APBN. Ini ada di CPNS, tapi siapa tahu juga ada di P3K. Maka kita siapkan soal SKB CPNS, analis pengelolaan keuangan APBN yang juga bisa dibahas ataupun dipahami oleh pelamar yang melamar P3K jika ada jabatan yang sama dengan analis pengelolaan keuangan APBN atau yang serumpun gitu. Jadi bisa menggunakan video soal ini untuk belajar. Buat kamu yang melamar jabatan analis pengelolaan keuangan APBN dan pengen tahu soal SKB-nya tuh seperti apa sih kira-kira, bisa menonton video ini buat mengetahui perkiraan soalnya. Karena paket soal ini dibuat berdasarkan Permenpan RB nomor 53 tahun 2018 beserta kisi-kisi untuk jabatan analis pengelolaan keuangan APBN gitu ya. Buat kamu yang pengen belajar nih, bisa belajar dari video ini atau bisa juga belajar dari paket soal yang kami buat. Kami punya paket soal isinya 50 soal, harganya Rp10.000. Bisa kamu beli di Telegram @skbcasn gitu. Langsung aja kita bahas di soal nomor 1. Soal nomor 1 tentang SKB CPNS analis pengelolaan apa tadi jabatannya? Analis pengelolaan keuangan APBN. Oke. Soal pertama, dalam konteks penyelesaian pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD, apa yang dimaksud dengan surat perintah membayar atau SPM? Pilihan jawabannya A. Instrumen untuk menetapkan pagu anggaran. B. Dokumen yang digunakan untuk melakukan penata usahaan. C. Perintah untuk penerbitan surat perintah pencairan dana. D. Dokumen yang memuat rencana anggaran belanja tahunan. E. Surat perintah untuk membayarkan anggaran ke kontraktor. Kira-kira apa jawaban dari soal pertama ini? Jawabannya adalah C. Perintah untuk penerbitan surat perintah pencairan dana. Pembahasan. SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA yang digunakan sebagai dasar untuk penerbitan surat perintah pencairan dana SP2D oleh Bendahara Umum atau BUN. Itu adalah jawaban untuk soal nomor 1 tadi. Soal nomor 2. Apa tujuan dari analis kinerja pelaksanaan anggaran di kementerian atau lembaga? Pilihan jawabannya adalah A. Menyusun anggaran tahunan. B. Mengukur efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran. C. Meningkatkan penerimaan negara. D. Melakukan revisi anggaran. Atau E. Membuat peraturan baru terkait anggaran. Teman-teman bisa tulis jawabannya dulu di kolom komentar supaya tahu apakah jawaban kamu salah atau benar, atau bisa tulis di kertas masing-masing ya, biar dicocokkan dengan jawaban di kunci jawaban. Buat teman-teman yang gak sabar pengen tahu paket soalnya tuh secara keseluruhan tuh seperti apa, bisa langsung beli paket soalnya di Telegram @skbcasn, di Telegram @skbcasn. Harga per paket soalnya Rp10.000. Jawaban untuk nomor 2 adalah B. Mengukur efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Kenapa jawabannya B? Pembahasannya adalah analisis kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengukur sejauh mana anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Itu adalah jawaban untuk nomor 2. Nomor 3. Dalam perencanaan pelaksanaan anggaran, dokumen apa yang menjadi dasar perencanaan penganggaran pada APBN? Itu nomor 5 itu, 5 APBN itu tipe ya, nggak ada nomor 5 itu tipe itu. Pada APBN.
Pilihan jawabannya adalah A. Rencana Kerja Pemerintah atau RKP, B. Laporan Keuangan Pemerintah, C. Nota Keuangan, D. Dokumen Anggaran Belanja, E. Surat Keputusan Menteri Keuangan. Kira-kira nomor 3 ini apa jawabannya? Silakan teman-teman jawab dulu sebelum kita bahas kunci jawabannya. Ingat ya, itu yang angka 5 itu tipe ya. Sorry, tipe. Baiklah. Kunci jawabannya untuk nomor 3 adalah apa kira-kira ya? Apakah A, B, C, D, atau E jawabannya? Jawabannya adalah A, Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Kenapa jawabannya adalah A? Pembahasannya. RKP adalah dokumen perencanaan yang menjadi dasar penyusunan anggaran, pendapatan dan belanja negara atau APBN. RKP mencakup program-program prioritas pemerintah yang akan didanai melalui APBN. Itu adalah jawabannya ya. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Apa fungsi utama dari penata usahaan penerimaan pengeluaran negara atau daerah? Pilihan jawabannya, memastikan kelancaran pelaksanaan anggaran, B. Mengontrol penggunaan anggaran, C. Menyimpan dan mengelola dokumen keuangan negara, D. Menata dan mencatat arus kas penerimaan dan pengeluaran. Ini kayaknya aku lupa ngopi yang E ya. Harusnya sampai E nih jawabannya. Tapi nggak apa-apa karena kita udah terlanjur bikin videonya ya. Jadi buat soal nomor 4, apa jawabannya? Apa fungsi utama dari penata usahaan penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah? Per video soal SKB CASN kita hanya bahas 5 soal dan 1 soal PR yang akan dibahas pembahasannya di video selanjutnya di series masing-masing jabatan ya. Untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah D. Menata dan mencatat arus kas penerimaan dan pengeluaran. Pembahasannya, penata usahaan penerimaan dan pengeluaran negara adalah kegiatan yang mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan laporan keuangan yang akurat. Untuk soal nomor 4 jawabannya adalah D ya, pembahasannya adalah tadi. Bisa teman-teman baca. Dan soal nomor 5 atau soal terakhir dalam video seri soal untuk jabatan analis pengelolaan keuangan APBN. Soal nomor 5, dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan kementerian atau lembaga, laporan keuangan apa yang harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan atau SAP? Dan jawabannya A. Laporan anggaran kinerja, B. Laporan realisasi anggaran atau LRA, C. Laporan kinerja tahunan, D. Laporan keuangan tahun berjalan. Ini cuma sampai D ya, berarti ini ABC-nya sampai D doang ini. Gak apa-apa, yang penting ada jawabannya, ada kunci jawabannya gitu ya. Kira-kira nomor 5 ini atau soal terakhir ini apa jawabannya? Silakan teman-teman jawab dulu di kolom komentar atau teman-teman tebak dulu jawabannya apa sebelum kita tampilkan kunci jawaban dan pembahasannya. Jawaban dari nomor 5 adalah B. Laporan realisasi anggaran atau LRA. Kenapa jawabannya B? Pembahasannya, LRA merupakan bagian dari laporan keuangan yang disusun oleh kementerian atau lembaga sesuai dengan SAP dan menunjukkan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran. Itu dia jawaban dari soal terakhir di video seri soal SKB untuk jabatan analis pengelolaan keuangan APBN. Dan soal PR-nya, ini adalah soal nomor 6 yang kunci jawabannya akan kita bahas di video selanjutnya. Nanti kalau video perjabatannya udah banyak, aku akan bikin playlist buat memudahkan teman-teman supaya bisa nonton videonya itu berurutan gitu ya. Untuk soal nomor 6 atau soal PR adalah apa yang dimaksud dengan kontrak dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah? Pilihan jawabannya A. Dokumen yang mengatur kerjasama antar instansi, atau B. Perjanjian yang mengikat secara hukum antara pemerintah dan penyedia, atau C. Instrumen perencanaan anggaran pengadaan, atau D. Dokumen administrasi internal pemerintah, atau E. Surat penetapan penyedia barang dan jasa. Nah ini baru benar, ini soal sampai E pilihan jawabannya.
Karena harusnya sampai E sih tadi, berarti itu aku tipu atau kurang nge-copy soalnya ya. Nggak apa-apa, karena jawabannya kan juga sudah dicantumkan gitu ya. Inilah soal PR, teman-teman tebak dulu aja atau jawab dulu aja jawabannya di kolom komentar dan kita bahas di video selanjutnya. Jadi tungguin aja video selanjutnya untuk series SKB CPNS atau SKB CASN tentang analis pengelolaan keuangan APBN. Jadi jangan lupa buat di-subscribe buat tahu video-video yang baru, karena nggak cuma buat jabatan ini doang, karena kami memproduksi banyak sekali soal untuk jabatan-jabatan lainnya. Jadi jika teman-teman pengen ada jabatan CPNS atau P3K lainnya yang pengen dibikinin paket soal dan pembahasannya, bisa langsung aja request ke Telegram @skbcsn atau komen di kolom komentar YouTube ataupun TikTok SKBCSN. Karena kami menjual paket soal dan pembahasan untuk banyak sekali jabatan. Per paket soal harganya cuma Rp10.000 aja, cuma Rp10.000 aja. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat paket soal biar bisa belajar sekaligus, bisa langsung ke Telegram SKB CSN. Itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya.